Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu hadis tematik, yaitu Bapak Dr. Fahrul Razi MAG. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan yang pertama Nurul Satriani dengan NIM 2003016069. Yang kedua ada Laila Isna Rahmawati dengan NIM 2003016070. Kami akan memaparkan sedikit penjelasan mengenai tentang musyawarah dan nilai demokrasi menurut perspektif hadis. Itu arti musyawarah dan demokrasi. Menurut bahasa syura atau musyawarah berasal dari kata syawara yusyawiru yang bermakna pokok, menampakkan dan menawarkan sesuatu dan mengambil sesuatu. Pada mulanya kata syawara bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah, lalu makna ini dikembangkan mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain termasuk pendapat. Di dalam kamus KBBI, kata musyawarah berarti pembahasan bersama dengan mencakup maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah, perundingan atau pembukuan. Dapat disimpulkan musyawarah berarti berkumpulnya beberapa orang dalam satu majelis untuk mengambil sebuah keputusan atau mufakat bersama. Sedangkan istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Secara konseptual, demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau sistem kekuasaan negara atas negara untuk dijalani oleh pemerintah negara tersebut. Kedua yaitu hadis anjuran untuk bermusyawarah. Hadis yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istasyara ahadukum akhahu falyasir alaihi. Rawahu Ibnu Majah. Dari Jabir ia berkata, apabila salah seorang kamu meminta bermusyawarah dengan saudaranya maka penuhilah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis yang kedua yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mustasyaru mu'tamanu. Rawahu Abu Daud. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hasil musyawarah itu dapat dipercaya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga yaitu penjelasan hadis terkait anjuran bermusyawarah. Hadis tersebut menjelaskan bahwa musyawarah dapat dipercaya bagi orang yang ikut serta dalam musyawarah tersebut. Maka jika musyawarah itu tidak murni dan terdapat ketidakikhlasan dalam mengikuti musyawarah, itu hanyalah sebuah pengkhianatan atau ketidakjujuran. Dalam menghadapi permasalahan, perlu adanya pertimbangan yang matang dan hati yang ikhlas, maka sesungguhnya mereka yang melakukan musyawarah adalah orang-orang yang mengharap kebaikan dan mengambil manfaat dari musyawarah tersebut. Kesimpulannya, musyawarah merupakan jalan yang benar dan dapat dipercaya dalam memutuskan suatu masalah yang dialami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Isna Rahmawati, NIM 2003016070. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya yaitu hadis terkait menghormati hasil musyawarah. Di sini saya akan membacakannya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Yawan min al-Ash'ari anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma law istama'tuma fi masyuratin ma khalaftukuma. Rawahu Ahmad fi musnadihi. Yang artinya dari Ibnu Wanmu al-Ash'ari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, seandainya kalian berdua berkumpul dalam suatu musyawarah, niscaya aku tidak akan menyelisihi kalian berdua. Hadis riwayat Ahmad. Dalam penjelasan hadis terkait menghormati hasil musyawarah. Dalam kehidupan bermasyarakat tidak mungkin lepas dari perbedaan pendapat. Dan musyawarah merupakan salah satu mekanisme untuk mencairkan perselisihan pandangan agar tidak sampai merusak kebersamaan. Musyawarah bermanfaat untuk mencapai pada pilihan pendapat terbaik. Dengan saling mengisi kekurangan, saling memberi masukan, potensi untuk terjerumus kepada pilihan pendapat terburuk akan terminimalisasi. Risiko terberat mungkin bisa dihindarkan. Jikalaupun ada risiko yang harus ditanggung, bila itu menyangkut urusan publik, beban itu cenderung lebih ringan karena keputusan diambil secara kolektif, tanggung jawab pun akan dipikul secara bersama. Hadis terkait praktik musyawarah Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala ma ra'aitu ahadan aktsara masyuratin li ashabihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Tirmidzi. Yang artinya,
Dari Abu Hurairah ia berkata, "Aku tak pernah melihat seseorang yang lebih sering bermusyawarah dengan para sahabat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis sebelumnya menjelaskan bahwa dalam pandangan para sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling suka bermusyawarah. Dalam banyak urusan yang penting, beliau selalu melibatkan para sahabat untuk dimintai pendapat. Salah satunya dalam urusan strategi perang. Meski kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu mulia di sisi Allah sama sekali tidak membuat beliau menjadi yang paling benar. Kepribadian Rasulullah menjadi suri tauladan terbaik dalam akhlakul karimah. Salah satu kegemaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakni bermusyawarah, yang membuat seorang manusia bisa berlatih menghargai pendapat orang lain. Yang terakhir yaitu manfaat musyawarah dan demokrasi. Berikut manfaat musyawarah, yakni 1. Melatih mengemukakan pendapat, 2. Masalah dapat terselesaikan, 3. Keputusan diperoleh dengan rasa peradilan, 4. Hasil keputusan menguntungkan semua pihak, 5. Bisa menyatukan pendapat yang berbeda, dan 6. Menghindari celaan. Sedangkan berikut manfaat demokrasi, yaitu 1. Terjaminnya hak-hak dasar, 2. Demokrasi menjunjung tinggi kesetaraan, 3. Kebebasan individu untuk menyampaikan pendapat, 4. Mencegah terjadinya tirani dan diktator, 5. Mengajarkan tentang pentingnya tanggung jawab. Thank you for watching.